Aubrey, apa anakku? Kalau misalkan negara kita tercinta sering banget nge-ekspor meme ke luar negeri, apakah utang-utang Indonesia itu bakal berkurang secara drastis? Pertanyaan yang menarik. Karena udah terhitung 3 meme gitu ya dari luar negeri yang pada akhirnya terinspirasi dari Indonesia. Yang pertama Tung 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 Sahur, terus yang kedua Mas Agus Indihome yang rame di Cina gitu ya. Dan yang terakhir ini yang bakal kita bahas, meme namanya The Boat Race, yang terinspirasi dari budaya masyarakat Riau gitu ya, masyarakat Kuangsing di Kabupaten Kuantan, namanya pacu jalur. Ini meme rame banget diomongin sama orang-orang, bahkan di recreate ulang sama tiktokers di luar negeri gitu ya. Bahkan saking ramenya, ini sempat dibuatin video 1 hari yang lalu sama Legend in Meme Culture di channel YouTube-nya dengan judul Pembalap Perahu Indonesia Dikecam. Ini bukan konotasi yang negatif gitu ya, ini gagal translate otomatis aja, ini kayaknya pakai transkrip. Nah, kalau misalkan di Indonesia udah dibahas juga sama Om Silence Man. Dia ngebahas kira-kira di tanggal 2 Juli 2025, kira-kira 2 hari yang lalu setelah gue buat video ini. Dan setelah gue cari itu ternyata ini meme itu udah ada dari tahun 2023. Dulu tuh pacu jalur tuh rame banget di TikTok, tapi musiknya beda sama musik yang sekarang bikin rame lagi. Musik yang dulu itu agak sedikit brain rot ya. Soalnya judul nama musiknya aja DJ Pacu Jalur Skidi Bob. Dan di tahun 2023 kemarin, pacu jalur masih belum menjadi konten utama meme-nya. Jadi pacu jalur cuma jadi ya selingan doang, karena yang rame itu meme Skidi Toilet. Cuman banyak banget DJ Indonesia yang menggunakan skillnya untuk buat musik-musik Skidi Toilet kan, terutama menggunakan footage dari budaya pacu jalur ini yang kemudian rame di tahun 2023. Di salah satu video yang gue mention sekarang itu udah di like bahkan sampai 1,4 juta orang ya di TikTok. Musiknya kayak gini. That's right. Nah, di tahun 2023 masih belum menjadi konten utama, tapi di tahun 2025 akhirnya pacu jalur menjadi konteks utama dari meme-nya. Kitbot Aura Farming udah dibuatin juga video-video meme-nya sama Om Ya Begitulah, sama Lice dan kawan-kawannya gitu ya. Bahkan pacu jalurnya semakin ramai lagi setelah musisi yang ngebuatin musik meme-nya namanya Melly Mike ikut-ikutan joget pacu jalur sama seperti bocil yang ada di atas sampan. Dia buat video dengan caption "On your soul we hitting this emote all summer." Lo bisa lihat sendiri kayak gini videonya. Ini lucu kalau misalnya pada akhirnya joget-joget pacu jalur menjadi emote Fortnite ya. Jadi nggak expect gitu loh, budaya kita malah dipromosikan secara otomatis sama mereka. Ya, tapi video ini bukan ngebuat meme rame. Lu bisa cek sendiri di TikTok. Banyak banget orang-orang yang pada akhirnya nge-recreate dan menggabungkan antara footage bocil yang joget-joget di pacu jalur menggunakan musiknya Melly Mike dengan judul Young and Black. Kayak misalkan video yang dibuat sama Fresh Vortex ini 3 hari yang lalu udah punya views sebanyak 2,2 juta orang. Dan juga Nice Gengsi udah dilihat sama 5 juta orang di TikTok. Gokil. Best Aura Farmer so far. Buset. Jokes aside gitu ya, tapi ini bukan sesuatu yang mudah dilakuin, men. Sumpah ini kenceng banget soalnya. Coba kita tanya dulu ChatGPT, berapa rata-rata kecepatan perahu dalam budaya pacu jalur. Kemudian pacu jalur yang merupakan tradisi kalau Kuantan oke, jarak pendek 200 sampai 250. Oke, jika satu perahu menempuh 200 meter dalam waktu sekitar 30 detik yang merupakan waktu umum di perlombaan pacu jalur, maka kecepatan 200 meter dibagi 30 detik sama dengan 6,67 meter per detik. Dikali 3,6 sama dengan 24 km per jam. Dan bocil Aura Farmer ini berdiri di atas perahu yang notabene pasti ada gelombang. Lu kalau misalnya belum pernah ngerasain berdiri di atas perahu gitu ya waktu di laut, wah lu rasain dulu dah. Itu rasanya selain bisa bikin lo goyah gitu ya, lo juga bisa bikin mabok. Makanya orang-orang luar negeri selain ngebuat ini sebagai meme, mereka juga takjub sama apa yang dilakuin sama bocilnya. Soalnya susah banget pasti yang dilakuin sama dia gitu. Padahal cuma joget-joget doang, tapi dengan kecepatan dan juga kondisi bergelombang gitu. Kita juga nggak tahu kan kondisi perahunya setelah di kayu sama banyak banget orang-orang, 30-40 orangan gitu ya, dengan kecepatan 24 km per jam. Ini gua rasa sesuatu yang gak banyak orang yang bisa lakuin gitu loh. Makanya dia disebut sebagai bocil Aura Farmer. Yang bikin menarik meme ini adalah karena ini ngomongin soal budaya Indonesia. Dan ketika lu cek kolom komentar dari beberapa video-video yang ngebuat pacu jalur ini rame, banyak banget orang-orang yang langsung ngeributin ini berasal dari mana.
Dan seperti biasa orang-orang ngeributin kalau misalnya kagak dari Philippines ya Malaysia. Cuman disclaimer dulu gitu ya, gue tahu kalau misalkan nggak semua orang-orang yang emang ngomongin oh ini berasal dari Malaysia, ini berasal dari Filipina, itu semua berasal dari sana juga gitu. Mungkin ada orang Indonesia juga yang nge-troll sampai pada akhirnya cuma pengen bikin akunnya rame, rage bait doang. Tapi nggak sedikit juga mungkin ada yang bener-bener ngerasa kalau misalkan budaya ini bener-bener berasal dari negaranya mereka. Ya, lu bisa lihat orang-orang tuh pada langsung ngeklaim kalau misalnya dari Indonesia karena emang ada alasannya. Udah ada yang klaim juga sebelumnya. Nah, cuman bagaimana sejarah dari pacu jalur ini menarik banget. Ada satu berita yang pada akhirnya gue bakal kasih tau ke lu semua. Berita dari Tempo yang dibuat di tanggal 22 Agustus 2024 dengan judul Sejarah Pacu Jalur Lomba Perahu Tradisional dari Kuangsing, Riau. Jadi gue udah sebutin juga asal dari mana, dan ternyata budaya ini tuh udah ada di abad ke-17 dan menjadi kebanggaan masyarakat Kuangsing yang bermula pada abad tersebut. Jadi menurut laman resmi Kabupaten Kuangsing, perahu tradisional ini awalnya merupakan sarana transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan yang berada di sepanjang Sungai Kuantan. Sungai ini terletak di Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Gimana sih nyebutnya? Cerenti atau Cerenti dah. Jalur dibuat dari satu pohon tanpa sambungan. Bentuknya panjang. Sebelum mengambil kayu besar, seluruh masyarakat harus melakukan ritual terlebih dahulu dan tujuannya untuk menghormati dan meminta izin kepada hutan belantara saat mengambil kayu yang besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lama-kelamaan, jalur dibuat makin indah dengan ditambahkan ukiran seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayungnya. Banyak juga yang dilengkapi dengan payung, tali temali, selendang, tiang tengah, gulang-gulang, serta lambai-lambai atau tempat jurumudi berdiri. Jalur pun tidak lagi sebagai alat angkut tetapi juga identitas sosial. Saat itu hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berias itu. Nah, uniknya adalah di cerita ini masih belum dibahas kenapa budaya pacu jalur diadakan setiap bulan Agustus. Nah, ternyata ada alasannya sendiri. Di awal mula pacu jalur di 1 abad kemudian terutama, keberadaan jalur dibuat semakin menarik sampai digelar lomba adu kecepatan jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama pacu jalur. Awalnya lomba perahu tradisional ini digelar di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, atau bahkan untuk merayakan Tahun Baru Islam. Di tahun 1890 pada masa penjajahan Belanda, acara ini digelar untuk memeriahkan perayaan adat memperingati hari lahir Wilhelmina atau Ratu Belanda yang setiap 31 Agustus. Di mana kegiatan pacu jalur pada zaman kolonial dimulai pada tanggal 31 Agustus dan sampai 1 sampai 2 September tergantung jumlah perahu yang ikut serta. Setelah kemerdekaan Indonesia, festival ini semakin berkembang diselenggarakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu sebabnya festival pacu jalur selalu digelar di bulan Agustus. Gue baru sadar ternyata gara-gara meme gue akhirnya baca sejarah dari pacu jalur yang dibuat sama orang-orang Riau, keren banget dah. Dan buat lu semua yang penasaran sama pacu jalur ini, jadi di satu perahu ada 4 posisi katanya. Posisi yang pertama itu tukang concang atau komandan atau pemberi aba-aba. Yang kedua tukang pinggang atau jurumudi. Yang ketiga tukang onjay atau pemberi irama dengan cara menggoyang-goyangkan badan. Dan yang terakhir adalah posisi aura farmer, tukang tari atau anak coki yang berada di posisi paling depan. Satu perahu biasanya menampung 50-60 orang. Dan dengan 60 orang itu mereka bisa mengayuh perahu sampai 24 km per jam. Gila, itu tangannya keker banget itu pasti. Tukang tari menjadi anggota yang paling menarik perhatian pacu jalur karena selalu diisi oleh anak-anak. Anak-anak memiliki berat badan yang paling ringan sehingga perahu bisa melaju dengan cepat. Gerakan yang dilakukan tukang tari ini memiliki makna. Mereka menari di depan jalur kalau perahu yang dikendarainya unggul. Kalau sudah sampai garis finish, tukang tari ini akan langsung sujud syukur di ujung perahu. Gokil. Kita mau nonton sedikit video yang dibuat sama Lesson Meme ya. Soalnya lucu juga, pada akhirnya ada orang bule yang ngebahas tentang budaya kita di negara ini. Of the original cool is exactly what makes the internet so incredible. Anjay. Sometimes you're blessed with visuals you Gila, might ngeri never juga. encounter. Men, kacamatanya makin ngebuat dia kayak sang Jinwoo, men. And the kids riding the front of these giant boats and dancing is one of the best. It comes from a cultural boat race called Paku Jelar with Paku Jelar. Sumpah ya, ironinya adalah gue tau meme ini bukan dari YouTube duluan, bukan dari TikTok duluan, bukan dari Instagram, tapi dari Twitter duluan, men. Ada Horly Absurd meme gitu yang tiba-tiba nge-share tentang paku jalur, dan gue penasaran karena akhirnya gue cek, oh ternyata udah ada yang ngebahas juga nih, Om Salam udah ngebahas. Terus gue di TikTok banyak orang-orang yang bikin video-videonya. Gila, jadi udah dari 3 hari yang lalu baru sadar gue, ngeri banget.
records of it dating back to at least the 1600s, as it sees 50 to 60 people packed into elongated canoes and a small person, most often a child, standing on the front as a helmsman. Asik. Gimana respon orang-orang di kolom komentar? I am very glad to know about other cultures of the world, even it through the memes. Gila. Indonesia exporting a good meme once again. Forget about the corruption and tung-tung sahur. This stuff is way better because it's meme within cultures. Rah. Ada semuanya orang Indonesia, men. Coba kita cek rasio views video lesson in meme culture. Oh, kagak. Biasanya kan kalau misalnya ngebahas Indonesia kan viewsnya paling banyak gitu. Ini enggak. Oke, cuman 300.000 doang yang nonton. Sementara video-video yang lain sampai 500, bahkan 400 dan juga 560-an. Oke, jadi itu aja mungkin meme yang bisa gua kasih tau ke lu semua. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang berasal dari Kuantan atau Riau, atau mungkin ada di antara kalian semua yang pernah melakukan pacu jalur sendiri. Gue pengen tahu pengalaman kayak gimana di kolom komentar. Itu ya mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.